Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, di video kali ini saya akan mencoba untuk mereview penggunaan minoxidil. Sejauh mana efektifnya minoxidil bagi kebotakan genetik. Dan seperti yang kalian lihat sekarang, lihat rambut saya. Nih. Awal mula rontok 2020, akhir 2020 sampai sekarang. Dulu nggak seperti ini. Dulu ada videonya, ada fotonya, nanti saya lihatkan. Dan sampai sekarang 2025 sudah banyak sekali produk-produk hair yang saya gunakan, baik dari minyak kelapa, minyak kemiri bakar, minyak kemiri rebus, hair serum, itu udah saya gunakan. Rosemary oil udah saya gunakan, ya. Tapi untuk kebotakan genetik sampai sekarang saya masih belum merasakan perubahan. Dulu saya kepikiran untuk menggunakan minoxidil, tapi saya berpikir berulang-ulang kali karena minoxidil sifatnya ketergantungan. Jadi kita tidak bisa berlepas dari yang namanya minoxidil setelah kita menggunakannya. Setelah kurang lebih 5 tahun saya gunakan berbagai produk dan belum menemukan hasil yang sesuai seperti yang saya inginkan, maka sepertinya saya memutuskan untuk menggunakan minoxidil dari merek Sunbehair. Ya, ini Sunbehair saya beli di marketplace, harganya kurang lebih 230 lah, ya. Kalau kalian dapatkan minoxidil Sunbehair dengan harga di bawah 220 itu sudah murah sekali. Pemakaian Sunbehair ini minoxidil, ya, minoxidil plus finasteride, ya. Saya akan mencoba mereview menggunakan minoxidil ini selama kurang lebih mungkin 4 bulan, 8 bulan, atau mungkin 1 tahun. Dan saya ingin melihat hasilnya terhadap rambut saya. Nih, ini salah satu contoh kebotakan genetik, ya, disebabkan oleh hormon testosteron yang berlebihan. Ini satu botol ini isinya 60 ml, digunakan sehari 2 kali, pagi sama malam. Dan dia digunakannya, ini isinya 60 ml dan digunakannya sehari 2 kali. Setiap sekali penggunaan ukurannya 1 mili, 1 mili, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, ya, 1 mili. Karena ini merupakan obat keras. Ini kalian lihat logo K di sini. Ini tanda obat keras, ya. Jadi jangan sembarang menggunakan, kalian harus menggunakannya berdasarkan resep dokter. Di sini saya sudah membeli ini dan dapat bonus pipet. Pipetnya ukurannya ini 1 mili nih. Nggak kelihatan sini, ada batasnya sini 1 mili. Ini dipakai sehari 2 kali. Jangan hanya sehari sekali, ya, karena dia tidak akan ada efeknya, tidak akan ada efeknya. Dan jangan juga lebih daripada 2 kali. Jadi ikuti aturan, ya. Nih, kalau ini lebih dari 1 mili kita buang dulu. Oke, pas 1 mili. 1 mili ini digunakan di pagi atau siang. Nanti malamnya pakai lagi 1 mili lagi seperti ini ukurannya. Caranya mudah sekali. Kebetulan hari ini, pagi ini saya masih belum pakai, siang ini belum saya pakai, ya. Sekarang tanggal 23 bulan 7 2025, ya. Tanggal 23 Juli 2025. Saya sudah pakai ini dari tanggal 15 Juli 2025. Sekarang berarti hari ke-8, hari ke-8. Hari pertama saya nggak ada membuat video, tapi di hari ke-8 ini saya buat videonya. Jadi penggunaannya sangat mudah. Ditotol-totol seperti ini di area yang mengalami kerontokan atau kebotakan. Nih. Nah, habis itu diratakan menggunakan jari. Jangan terlalu kuat, ya, jangan terlalu kuat. Jadi pelan aja dipijit, diratakan seperti ini sampai selesai. Pijit-pijit, diratakan ke seluruhnya. Kalian lihatkan sendiri. Jadi ini digunakan sehari 2 kali, pagi atau siang. Jadi 1 mili, jangan lebih jangan kurang. Malam juga 1 mili. Jadi sehari penggunaan itu 2 mili. Satu botol ini isinya 60 mili. Nih, 60 mili. Jadi kalau digunakan sehari 2 mili, berarti pas ini untuk sebulan. Satu botol ini untuk sebulan. Selain saya menggunakan minoxidil, saya juga menggunakan DHT blocker, menggunakan Folicor. Sehari sekali. Tapi saya lebih menyarankan sehari 2 kali, ya, sehari 2 kali buat kebotakan genetik. Seharusnya saya tuh minumnya sehari 2 kali. Tapi karena keuangan yang tidak mencukupi, jadi saya hanya minum sehari sekali. Jadi Folicor
sama ini, minoxidil. Hanya dua ini, nggak ada yang lain. Saya akan lakukan ini setiap hari, dan kita lihat nanti 4 bulan atau 8 bulan atau 1 tahun, kita lihat perkembangannya. Saya akan buat video ini kurang lebih sekitar 8 bulan, dan kita lihat hasilnya. Dan karena rambut saya panjang, jadi untuk penggunaannya ini rada susah ya, rada susah karena rambut saya panjang. Dan untuk melihat hasilnya, perkembangannya juga rada susah. Jadi mungkin nanti saya bakalan potong rambut, saya bakalan pendekin rambut saya sependek-pendeknya sampai di mana saya lebih mudah untuk menggunakan ini, menggunakan minoxidilnya. Jadi kalau rambut pendek itu lebih mudah. Tapi kalau kalian ingin menggunakannya dengan kondisi rambut yang panjang juga tidak masalah. Kalau saya hanya untuk mempermudah. Sekarang tanggal 24 Juli 2025, hari kedua saya buat video untuk melihat seberapa efektifnya minoxidil dari merek Sunbear. Ya, seperti yang saya bilang kemarin bahwasanya kemungkinan saya bakalan potong rambut. Lihat, sekarang saya udah potong rambut. Tujuannya agar lebih mudah mengaplikasikan minoxidil dan juga lebih mudah melihat perkembangannya, perbedaannya. 1 mili, hanya 1 mili. Semalam saya udah pakai, sekarang siangnya lagi pakai. Biasa ditotol-totol sambil dipencet tipis-tipis, merata. Jadi kalau rambutnya pendek itu jauh lebih mudah mengaplikasikannya ya, jadi rata semua, kena semua apanya, kulit kepalanya. Tapi kalau kemarin waktu rambut saya panjang itu susah sekali. Jadi minoxidil ini harus ke kulit kepala ya, bukan ke rambut, ke kulit kepala, karena dia bekerjanya di pori-pori kepala. Dia masuk ke pori-pori kepala dan dia memperlancar aliran darah di kepala. Sekarang kita lihat di luar ya, biar kelihatan. Ini udah di luar, lihat. Nah, kalau di luar nih kelihatan jelas kan bahwasanya rambutnya udah kelihatan sekali kulit kepalanya. Perbedaannya lihat. Alhamdulillah sekarang adalah bulan ke-9, hampir memasuki bulan ke-10, saya menggunakan minoxidil merek dari Sunbear. Tulisannya kebalik ya karena saya pakai kamera depan. Saya mulai buat videonya ini sebenarnya tanggal 23 Maret, tanggal 23 Mei, kalau nggak salah ya, saya lupa lah. Pokoknya intinya sekarang adalah bulan ke-9, hampir memasuki bulan ke-10. Saya mulainya itu sekitar tanggal 23 mungkin ya, tanggal 23. Namun sebenarnya 5 atau 6 hari sebelum tanggal 23, atau bisa dibilang tanggal 17, ya sekitar tanggal 17 atau tanggal 16, saya itu sudah menggunakan minoxidil, tapi belum saya buat video. 6 hari atau sepekan setelah hari penggunaan minoxidil, baru saya berniat buat mendokumentasikannya dalam bentuk video. Kalian bisa lihat video pertama saya, kondisi rambut saya yang pertama itu. Lihat, ini adalah kondisi rambut saya yang pertama sebelum penggunaan minoxidil ya. Sebelum penggunaan minoxidil. Sekarang sudah memasuki bulan ke-9, hampir bulan ke-10. Tanggal 23 nanti baru masuk 10 bulan ya, genap 10 bulan. Sekarang masih 9 bulan. Dan pada awal pemakaian, saya rambut saya panjang. Namun setelah beberapa hari penggunaan, sepertinya susah sekali penggunaannya. Karena dia minoxidil ini dia harus ke kulit kepala, bukan ke kepala, ke rambutnya, tapi ke kulit kepala. Dia masuk ke pori-pori, nyerap ke pori-pori, lalu dia memperlebar area atau mungkin bisa dibilang tempat mengalirnya darah lah. Ya, tempat mengalirnya darah diperluasnya, diperlebarnya sama minoxidil sehingga darah itu lebih leluasa untuk masuk ke area tersebut. Ya, dan dapat mempercepat tumbuhnya rambut baru. Akhirnya saya kurang pendek lagi, jadi 1 senti. Kurang pendek lagi jadinya setengah senti. Jadi ketika setengah senti itu mudah sekali untuk mengaplikasikan minoxidil ke
kulit kepala, karena targetnya kulit kepala ya. 1 mili itu harus ke kulit kepala, bukan ke rambut atau setengah di rambut, setengah di kulit kepala. Itu kurang maksimal. Jadi bagaimana caranya? 1 mili yang kita oleskan itu ke kulit kepala, bukan ke rambut. Dan saya lakukan itu kurang lebih selama 5 bulan. 5 bulan saya lakukan itu. Setiap bulan saya potong rambut. Enggak setiap bulan, 2 pekan sekali. 2 pekan sekali saya potong rambut 1 cm. Potong lagi. 2 pekan kemudian potong lagi 1 cm. Potong lagi setengah cm. Potong setengah cm. Potong setengah cm. Jadi itu berlaku sampai 5 bulan. Saya lakukan itu. Tujuannya agar mempermudah. Di bulan-bulan pertama saya tujuannya agar mempermudah ini teraplikasi ke kulit kepala. Setelah 5 bulan, saya hentikan. Jadi saya biarkan rambut saya kondisinya dalam panjang. Karena saya lihat sudah ada muncul perubahan. Saya sudah melihat ada sedikit muncul perubahan. Dan sebenarnya saya menggunakan minoxidil merek dari Sunbear hanya 5 bulan. Hanya 5 bulan. Dan selama 5 bulan itu, Masya Allah, bagus sekali. Bagus sekali. Dan saya tidak mengalami kerontokan. Saya sama sekali tidak mengalami kerontokan rambut. Kecuali hanya 1, 2, 3 helai. Nggak sampai 10 helai. Sebelum saya menggunakan minoxidil merek dari Sunbear, sehari itu saya itu bisa rontok hampir 200. Hampir 200 helai ya. Jadi rambutnya itu jadi kosong. Sini itu jadi kosong. Di sini juga hampir kosong itu. Kelihatan kulit kepala. Sekarang sudah mulai tertutup. Dan alhamdulillah setelah menggunakan ini, di 4 bulan pertama itu, bagus sekali. Bagus sekali. Saya nggak ada yang namanya face shading ya. Face shading pengguguran pertama itu di rambut itu nggak ada. Namun di bulan kelima, padahal saya sudah menggunakan ini rutin. Saya sudah menggunakan ini rutin sehari 2 kali dengan dosis 1 mili. Dan juga saya minum DHT blocker saupalmito. Ya, itu rutin saya minum sehari 1 pil. Namun bulan kelima ternyata rambut saya rontok parah. Saya situ kaget, kenapa? Karena saya menggunakan ini rutin. Ternyata mungkin ya ada beberapa orang yang face shadingnya itu gugurnya rambut itu ada di awal, ada di pemakaian bulan pertama, kedua, ketiga, dan ada juga mungkin di bulan kelima. Dan saya ini adalah termasuk bulan kelima. Nah, bulan kelima saya mengalami kerontokan yang parah. Mungkin sehari bisa ya 100 lebih helai itu saya hitung itu 100 lebih helai dalam sehari. Ketika saya pakai sisir, atau ketika saya mengoleskan minoxidil, atau ketika saya keramas, saya hitung itu total itu 100 lebih, hampir 200 helai dalam sehari. Dan di situ rambut saya mulai kelihatan lagi kulit kepalanya, padahal setelah 5 bulan itu udah mulai tertutupi kulit kepala. Di situ saya mulai sedih. Aduh, ini gimana, ini udah mahal-mahal ini kan. Ini kalian bisa lihat ini harganya ini 300 lebih nih. Di sini tertulisnya 300 lebih. Tuh, 306.000. Nah, paling murah ini bisa didapatkan tuh 240-an, 220-an itu kalau memang promo ya, kalau memang promo. Akhirnya saya berpikir, ini bagaimana ini kan? Di situ saya merasa kayaknya saya harus pindah. Saya harus pindah merek minoxidil. Saya pindahnya kemana? Ke Norfin. Nah, jadi setelah 5 bulan saya pindah menggunakan merek Norfin, minoxidil merek Norfin. Ini sama juga 5%, sama-sama 5%. Hanya saja di sini ada finasteride, DHT blocker. Dan di sini nggak ada. Jadi setelah saya pindah ke Norfin, yang awalnya saya pakai Sunbear, di sini ada finasteride-nya. Terus di sisi lain saya juga minum saupalmito. Setelah saya pindah ke Norfin, di sini nggak ada finasteride-nya, jadi saya beli finasteride. Ya, saya beli finasteride. Jadi saya sehari minum 1 pil finasteride. Jadi saya sudah meninggalkan saupalmito. Ada masih belum habis, tapi saya pindah langsung karena waktu itu saya panik sekali. Jadi kayaknya ini saupalmito ini nggak mempan ini. Jadi saya pindah ke finasteride, dan sekarang saya sudah menggunakan finasteride kurang lebih 4 bulan semenjak saya meninggalkan Sunbear. Saya pindah ke Norfin, dan saya pemakaian Norfin juga sudah, kalau nggak salah ya 4 bulan ya. Sudah 4 bulan penggunaan Norfin. Nah, jadi 5 bulan Sunbear, 4 bulan Norfin. Saya mau lihat hasilnya nih, lihat hasilnya. Tertutup kan? Nih. Dia belum tertutup sempurna ya, karena mungkin waktunya masih singkat, tapi sini alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan dan ada volume. Rambut saya sudah lebih bervolume, nggak kayak dulu. Ya, nggak kayak dulu. Kayak dulu tuh kayak nggak bervolume gitu. Dari jauh pun kelihatan bahwasanya rambut saya itu botak di tengah, dan sedikit botak di depan sini. Tapi sekarang sudah terisi, sudah bervolume tuh. Kalian bisa lihat. Nah, dan kemungkinan setelah video ini saya bakalan update lagi tentang perubahan proses rambut saya menggunakan ini merek Norfin, minoxidil merek Norfin. Mungkin sekitar 3 atau 6 bulan baru saya update lagi perubahannya seperti apa, dan kita lihat hasilnya bagaimana. Saya pun juga penasaran sekali.
Semoga video ini bisa membayar sedikit keraguan atau pertanyaan kalian. Bagaimana sih kalau penggunaan minoxidil? Nah, saya alhamdulillah ya, efek samping saya untuk awal-awal minoxidil. Saya mengalami efek samping itu awal-awal itu jantung saya itu berdetak. Itu di 2 pekan pertama atau 3 pekan pertama. Ketika saya selesai menggunakan minoxidil, habis diholes, itu 5 menit kemudian jantung saya itu detaknya itu kencang sekali, cepat sekali. Terus saya sulit bernapas sekali. Dan sangat-sangat mengganggu tidur. Sangat-sangat mengganggu tidur. Namun alhamdulillah setelah 2 bulan, saya kayak merasa terbiasa. Saya merasa terbiasa, nyaman sekali. Dan setelah 5 bulan saya pindah ke Norvin. Bukan karena efek sampingnya ya, tapi karena saya merasa ini budgetnya mahal sekali. Mahal sekali. Satu ini bisa dapat 2 ini. Satu ini bisa dapat 2 ini. Bahkan 3 ini bisa dibilang 3 ini bisa dapat 3 ini, satu ini kan sekitar 290-an, 270-an. Bisa dapat 3 ini. 2 terdapat 3 ini. Nah, jadi saya merasa ini lebih ekonomis ketimbang ini. Dan saya akan lanjut, mungkin selamanya, atau nggak tahu ya, saya nggak tahu juga. Saya bakalan terus pakai ini. Ya, pakai ini. Keuntungannya kalau pakai ini, misalnya kalau ini habis ya, lebih mudah untuk dicari. Saya selama penggunaan Sunbe, saya beli itu 2 botol, selalu 2 botol. Saya beli 2 botol. Nah, kalau sudah tersisa 1 botol habis nih, sisa 1 botol lagi. Saya sudah mulai mencari lagi tuh. Saya mulai beli lagi tuh. Karena pernah kejadian, saya tunggu 2 botol selesai, 2 botol, udah mau habis 2 botol, saya mulai cari di marketplace, ternyata habis, itu kurang lebih sebulan, nggak ada stok. Adapun stok itu harganya mahal sekali. Ada yang jual 300 lebih, ada yang jual 400, bahkan saya lihat ada yang jual 500. Satu nih. Nah, susah sekali. Jadi saya sering sekali, bahkan ada hari-hari di mana saya itu sepekan nggak pakai minoxidil. Karena habis ini botolnya habis, nggak ada lagi. Terus dicari juga, dibeli nggak ada, nggak ketemu, habis stoknya. Nah, dan ini susah, ini jadi kekurangan ya kalau pakai angin ya. Kekurangannya ya, stoknya lumayan susah dicari. Tapi kalau ini hampir, selama ini nggak pernah saya kehabisan stoknya. Saya selalu beli 2. Ini sekitar paling murah kalian bisa dapatkan ini 98.000 mungkin ya. Standar itu 111-an. Dan paling mahal itu 140-an lah, 140 atau 150-an. Paling mahal yang saya lihat. Ada yang juga yang 170 tapi jarang. Jadi ini lebih murah daripada ini. Dan menurut saya dua-duanya kemampuannya sama saja dalam menumbuhkan, sama saja. Ini menumbuhnya kayak gitu, ini juga kayak gitu juga. Gak jauh beda. Kita lihat ke depan bagaimana hasil rambut saya. Dan sekarang saya lagi combo penggunaan minoxidil Norvin dan juga tretinoin. Untuk pembahasan itu kita bahas di video selanjutnya saja ya. Cukup sampai di sini dulu. Bagi kalian yang penasaran atau juga melakukan progres penumbuhan rambut, penghentian kebotakan genetik menggunakan minoxidil, kalian bisa komen juga di video saya. Kalian juga berbagi pengalaman kalian, biar yang lain itu terbayar kepanikannya. Pertanyaan mereka tuh terbayar. Oh, terjawab. Oh, ternyata begini ya. Berdasarkan pengalaman kita. Jadi kalau bisa kalian sharing-sharing juga di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.